Oke, halo Sobat Traders, jumpa lagi dengan saya Alfa, pakar broker forex. Dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas kasus robot trading, yaitu yang masih bertahan hingga saat ini, yaitu kasus dari Net89. Bagaimanakah kelanjutan terakhir dari Net89? Nantikan sesaat lagi. Oke, Sobat Traders, yang lalu sempat saya membuka penawaran untuk mengambil alih atau take over untuk akun Net89 dengan catatan bahwa brokernya tersebut memang resmi menggunakan broker lokal dan ada pengumuman resmi dari Bapepti. Dan kemarin sudah banyak yang DM ke saya mengenai hal itu untuk take over, tapi sampai sekarang, sampai detik ini belum ada satupun untuk saya mungkin teman-teman yang lain mungkin sudah ada yang take over, tapi sampai detik ini belum ada satupun yang saya take over itu sudah jadi akunnya di broker yang ditunjuk oleh Net89, yaitu Prima Tangguh Arta. Ya, jadi makanya harus dipastikan dahulu bahwa broker tersebut memang merupakan broker dari Bapepti. Itu yang pertama. Dan yang kedua, status free margin, ya, status free margin itu harus diperjelas dan dikonfirmasi kembali kepada Bapepti apakah memang benar ada aturan di mana kita cuma membayar 20%, sementara kita mendapatkan 100%. Contoh, uang kita ada 100 juta, kita cukup membayar 20 juta, maka kita akan mendapatkan akun sebesar 100 juta. Harap itu pastikan dahulu ke Bapepti. Kalau ternyata Bapepti membenarkan itu, bahwa memang bisa seperti itu, maka silakan lanjutkan. Nah, sekarang saya mau tanya kepada para member Net89, bagaimana yang sudah mengambil opsi kedua, ya? Opsi kedua yaitu dengan pindah broker, ya, menggunakan free margin di broker yang ditunjuk oleh Net89, yaitu Prima Tangguh Arta. Bagaimana kelanjutannya? Apakah ada yang sudah jadi akunnya atau tidak? Silakan komentar di bawah, ya. Oke, mari kita lihat kelanjutan dari Net89. Dari kompas.com, kasus robot trading Net89, Bareskrim sita kantor PT SMI di Jakarta Barat. Ya, jadi akhirnya disita juga, ya, kantor SMI yang selalu dibangga-banggakan bahwa kami ada tower, ya, kami ada kantor. Ternyata ujung-ujungnya adalah investasi bodong atau robot trading abal-abal atau robot trading bodong, ya. Oke, mari kita lihat dari Kompas. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus di Tipideksus Badan Reserse Kriminal Polri kembali melakukan penyitaan aset terkait kasus penipuan investasi robot trading Net89. Kepala Biro Penerangan Umum Divisi Humas Polri mengatakan aset terbaru yang digeledah dan disita adalah gedung PT SMI di kantor wilayah Palmerah, Jakarta Barat, ya. Jadi buat para member Net89 yang selalu membanggakan kantornya di mana-mana, gedungnya di mana-mana, bagaimanakah pembelaan kalian? Pada hari Senin tanggal 5 Desember, penyidik Subdit 2 melakukan kegiatan penggeledahan dan penyitaan kantor PT SMI di gedung Soho Capital 31 Palmerah, Jakarta Barat, tanggal 6 Desember kemarin. Nurul mengatakan dari hasil penggeledahan, penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti dan menyita rekening para tersangka. Barang bukti tersebut antara lain 2 unit laptop, 5 unit PC, 1 bundel printout dokumen solusi bantuan final SMI, 1 bundel data printout permohonan akses card Soho Capital, 1 buah majalah properti dan bank dengan cover foto saudara AA selaku CEO, ya, AA ini adalah Andreas Andrianto, dan 1 buah majalah main income dengan cover 12 orang leader mereka, 12 orang yang terbaik, imbuh dia. Tak hanya itu, penyidik juga menyita aset Neo Soho PT SMI senilai 4,5 miliar rupiah. Diberitakan sebelumnya, penyidik Bareskrim Polri menyita sejumlah aset milik tersangka penipuan berkedok robot trading Net89. Seperti yang kemarin yang sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya tentang Resa Paten, ya. Dan kali ini polisi sudah mulai melakukan penyitaan gedungnya, ya, untuk gedung dari Net89 sendiri.
Salah satu aset yang sudah disita yakni satu gedung PT SMI Net89 di kawasan Tangerang, Banten. Satu gedung tower, ya, luar biasa. Towernya akhirnya disita, yang selalu dibangga-banggakan oleh member Net89. Kami ada tower, kami tidak scam, ya. Ternyata di BSD Boulevard Utara Tangerang senilai 715 miliar atau hampir 1 triliun rupiah. Yang kedua, kantor PT SMI di Ruko Foresta Bisnis Tangerang senilai 11 miliar, ucap Kepala Biro Penerangan dalam keterangan videonya. Selain itu, penyidik telah menyita uang dan sejumlah barang mewah milik para tersangka. Adapun barang yang disita dari tersangka David yakni uang 300 juta, mobil senilai 270 juta, jam tangan, tas, laptop, serta handphone. Satu unit jam tangan mewah merek Rolex senilai 250 juta, kemudian menyita tas mewah LV, Louis Vuitton senilai 32 juta, satu unit laptop senilai 6 juta, dan satu unit handphone. Diketahui total ada 8 tersangka dalam kasus tersebut, namun satu tersangka bernama Hani Suteja atau HS itu meninggal dunia. 7 tersangka lainnya adalah Andreas Andrianto atau AA, selaku pendiri atau pemilik Net89 PT SMI, kedua Lau Xuan Hee Samuel selaku direktur PT SMI, ketiga ada Erwin Saiful Ibrahim selaku founder, kemudian ada Alwin Aliwarga, Ferdi Iwan, Reza Syahrani atau Reza Paten, dan David selaku sub exchanger Net89 PT SMI. Kemudian yang kedua, berita dari CNBC, janji manis ingkar, korban robot trading Net89 kembali mengamuk, ya. Dijanji manis terus, ya, dari Net89, ternyata sampai sekarang tidak ada realisasi sama sekali, ya. Mari kita lihat. Kasus penipuan berkerok investasi yang dilakukan PT SMI belum selesai dan berjalan alot. Gerakan Maju Perjuangan Uang Rakyat Gempur Net89 kembali melancarkan aksi serangan demi mendapatkan hak mereka. Gempur Net89 melaporkan pemilik dan direksi PT SMI Andreas Andrianto dan Semi Lau serta orang-orang yang selama ini bertindak mewakili manajemen PT SMI seperti Daniel Sukamto, Mira Sukamto beserta sejumlah kroni dan sindikat lainnya atas perbuatan mereka yang membuat dana member Net89 tersandra hingga tidak bisa cair hingga saat ini. Gempur Net89 akan ke Bareskrim dan menyerahkan sejumlah alat bukti, yakni beberapa koper bukti-bukti transfer para member Gempur Net89 baik kepada PT SMI maupun kepada para exchanger atau sub-exchanger yang selama ini berperan menerima setoran deposit member dan menyalurkannya ke para broker. Bukti transfer berkoper-koper ini juga menunjukkan besarnya tingkat kerugian member Gempur Net89 sekaligus menggambarkan besarnya penderitaan yang dialami karena dananya belum bisa dikembalikan hingga saat ini, ujar Hikmat Nugraha, Ketua Gempur Net89. Hikmat juga menyebutkan Andreas Andrianto berkali-kali mengingkari janji pengembalian dana member lewat program withdrawal, tarik dana seluruhnya, yang dicanangkan sejak awal Februari 2022. Berarti si Pak Andreas Andrianto ini ingkar janji, ya, atau omongannya tidak sesuai dengan janjinya, ya. Karena berkali-kali mencanangkan program withdrawal sejak Februari 2022, padahal sekarang sudah Desember 2022. Kenapa seperti itu? Ya karena memang uangnya sudah tidak ada. Uangnya sudah dibagi-bagi ke member, sudah dibelikan Ferrari, Lambo, dan sebagainya, sudah dipakai flexing, ya. Program withdrawal ini ternyata berjalan sangat seret selama hampir 9 bulan hingga hari ini. Perjalanan program withdrawal akhirnya berhenti sama sekali mulai di bulan Agustus 2022. Tidak ada lagi dana yang mengalir, hanya 7% dari 200 ribuan member Net89 yang bisa menarik dananya, hanya 7%. Wow, berarti ada 93% orang tidak bisa menarik dananya. Dan itu pun dibatasi hanya maksimal senilai 500 US dollar. Hikmat juga menyebutkan, Andreas Andrianto kemudian menyalahkan broker sebagai yang bertanggung jawab. Lucunya, salah satu broker yaitu BlaFX justru pernah dimiliki Andreas Andrianto saat robot Net89 masih trading. Jadi sungguh aneh bila dia berkelit dan menyalahkan broker yang notabene dimiliki oleh dirinya. Ya, ternyata bukan cuma BlaFX, tetapi semua broker Net89 itu adalah punyanya Net89 itu sendiri, karena dialah yang punya broker. Jadi dia bisa mengatur harga
sesuka hati. Bukan cuma BlaFX, tetapi Global Premier, Max Global, kemudian Centrate. Ya. Oleh karena itu, korban Net89 merasa tidak ada itikat baik dari Andreas Andrianto dan kroninya karena menguasai dana member Net89 dan menutup akses bagi para member Net89 untuk bisa menarik dananya langsung dari broker. Perbuatan ini patut diganjar hukuman yang setimpal karena menghilangkan harapan kesejahteraan, kemajuan pendidikan dan kesehatan para member Net89 ya. Jadi dosanya menumpuk ya, dosanya didoakan oleh banyak orang ya. Gempur Net89 berjuang agar dana yang tersandra bisa kembali kepada para member Gempur Net89. Kami fokus kepada penyelesaian program withdrawal. Dengan melakukan laporan polisi, diharapkan Andreas Andrianto beserta kroninya bisa menuntaskan kewajibannya dan tanggung jawabnya untuk mengembalikan dana member Net89 seutuhnya dan secepat-cepatnya. Bila tidak ada itikat baik, kita berjuang agar Andreas Andrianto dan para kroninya dihukum seberat-beratnya. Pungkas Hikmat. Ya, jadi sekali lagi saya tekankan buat para member Net89 yang kemarin saya menawarkan untuk take over akunnya, sampai detik ini yang sudah saya mau take over ya, bahkan sudah ada yang saya bayar DP-nya, sampai detik ini saya belum menerima akunnya. Apakah ada dari kalian yang sudah menerima akun dari broker Prima Tangguh Arta? Saya ulang sekali lagi, apakah ada di antara Anda semua yang sudah menerima akun sudah jadi ya dari broker yang ditunjuk Net89 yaitu Prima Tangguh Arta? Kalau ada silakan komen di bawah ya, karena saya juga penasaran bagaimana sebenarnya kelanjutannya ya. Kalau memang tidak ada, berarti memang selama ini drama untuk withdraw dari Net89 juga merupakan bohong ya, atau cuma tipu-tipu saja. Ya, oke, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat, dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan silakan tulis di kolom komentar jika ada broker yang Anda ingin saya review, maka saya akan masuk ke broker tersebut dan saya akan mereviewnya secara mendetail. Dan seperti biasa, silakan konsultasi broker lewat nomor WhatsApp yang ada di link deskripsi. Broker apapun itu, saya akan menjawabnya dengan sangat detail, apapun yang Anda tanyakan. Oke, sekian dan terima kasih. Salam pakar broker forex.